Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini masih memberikan kepada kita untuk dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan juga tidak hanya Allah berikan kepada kita pertemuan Ramadan dengan kita ini, namun lebih dari itu Allah juga memberikan kepada kita kemampuan untuk dapat menjalankan ibadah di dalamnya, berpuasa, ya, berqiyamul lail, dan juga bertadarus Al-Quran dan lain sebagainya yang berhubungan dengan amal-amal kebajikan. Karena memang setiap kebaikan yang dilakukan di bulan suci Ramadan nantinya akan jauh nilainya, akan sangat berbeda nilainya di sisi Allah dibandingkan kalau itu dilakukan di bulan yang lain, di mana bulan Ramadan merupakan bulan dilipat gandakan amal. Maka sungguh kalau ada orang di antara kita yang tidak menghargai Ramadan yang begitu agung dengan pahala-pahala, penyediaan pahala yang begitu luar biasa dari Allah, maka sungguh seakan-akan kita tidak menjadi hamba yang menghormati, yang tidak menghargai, ya. Dan kita termasuk juga hamba yang tidak bersyukur kepada Allah dengan pertemuan Ramadan ini. Nah, makanya di antara bukti bahwa kita adalah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dapat memanfaatkan semaksimal mungkin momentum hari-hari penuh berkah ini. Ya, di mana hari-hari inilah hari-hari nanti akan menjadikan kita orang-orang yang akan terbersihkan dari dosa, akan ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini sekali lagi kita tidak manfaatkan dengan semaksimal mungkin, maka sungguh kita akan menjadi orang yang rugi dan rugi. Jadi kalau memang dengan bulan suci Ramadan ini kita tidak menjadi orang yang lebih baik, bulan apa lagi kira-kira yang akan membuat kita lebih baik? Kalau memang bulan suci Ramadan ini tidak membuat kita bertaubat dari setiap maksiat, bertaubat dari setiap dosa yang pernah kita lakukan, bulan apa lagi yang bisa kita harapkan untuk supaya kita bisa hijrah, bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka wajar kalau seandainya Ramadan berlalu, keampunan dosa belum kita peroleh. Ramadan berlalu nantinya, tapi rahmat kita tidak peroleh. Ramadan berlalu, namun kita tidak menjadi orang yang lebih baik pada sebelumnya, bahkan masih bertahan dengan seperti biasa. Maka sungguh sekali lagi kita adalah manusia yang sangat merugi. Maka janganlah kita menjadi orang yang merugi dengan Ramadan yang Allah telah berikan kepada kita ini, ya, dengan tidak kita manfaatkan, ya, dengan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah. Maka ayo sama-sama kita hidupkan suasana Ramadan ini dengan suasana ibadah, ya, baik secara personal kita ataupun secara berjamaah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah syahrul Quran, bahwa Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Dari itu kalau seandainya Ramadan kita isi tanpa membaca ayat-ayat suci Al-Quran, maka sungguh seakan-akan kita tidak berRamadan. Sungguh seakan-akan kita tidak menghidupkan ruh Ramadan. Ruh dari Ramadan itu sendiri adalah ketika kita di mana-mana, di sudut-sudut masjid, di rumah-rumah, dimanapun tempat kita berada, maka kita hidupkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita tadarus, kita tilawah Al-Quran. Maka dengan seperti itu Ramadan itu hidup. Dan seakan-akan Ramadan itu bisa dikatakan bagaikan Ramadan jenazah, mayat, Ramadan mayat, Ramadan bagaikan jenazah kalau memang Ramadan itu tanpa Al-Quran. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, ayo sama-sama kita hidupkan, kita isi Ramadan dengan tadarus Al-Quran. Bagi yang belum bisa membaca, maka insya Allah tetap membaca dengan bimbingan. Datangi para asatidzah, jumpai para asatidzah di markas dakwah Al-Ghurabah ini setiap malam tarawih. Setelah selesai tarawih, kita ada halakoh-halakoh, ada kelompok-kelompok yang di situ bisa kita isi untuk bertadarus Quran dengan bimbingan-bimbingan para ustaz, sehingga tadarus kita bermakna, bernilai, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan adalah syahrut tarbiyah. Ramadan merupakan adalah bulan pendidikan. Kita di sini dididik. Dengan bulan suci Ramadan kita akan mendidik diri dan akan mendidik yang lain juga, membina diri dan membina yang lain. Kita akan mendidik mata kita untuk tidak terjerumus dalam pandangan-pandangan yang haram. Kita akan memanage, kita akan mendidik telinga ini untuk setiap saat dia tunduk patuh mendengar apa yang Allah ridhai. Kita mendidik jiwa ini untuk sabar. Kita didik jiwa ini untuk menahan diri tidak melakukan maksiat.
Kita didik jiwa ini supaya terdorong selalu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita didik tangan ini, kita didik kaki ini untuk selalu melakukan dan melangkah kepada hal-hal yang positif. Makanya ayo sama-sama kita jadikan Ramadan ini Ramadan untuk supaya kita selesai nanti dengan Ramadan kita menjadi orang-orang yang lulus dalam pendidikan ini. Kita mendapatkan predikat dengan Ramadan inilah ranking yang bagus. Solat kita mendapatkan ranking yang bagus, puasa kita mendapatkan ranking yang bagus, ya tadarus Quran kita mendapat ranking yang bagus, dan apapun yang berhubungan dengan ibadah di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan ranking yang memuaskan, termasuk sedekah kita dan lain sebagainya. Didik dan didik. Didik siapa? Terutama adalah didik diri sendiri. Kalau setiap orang fokus untuk mendidik diri, setiap orang fokus menjaga diri, membina diri, ya maka insya Allah akan tercipta sebuah suasana di komunitas ataupun dalam sebuah komunitas ataupun di tengah-tengah masyarakat yang terdidik. Ya. Kemudian Ramadan juga adalah syahrus sabr. Ramadan merupakan bulan penuh kesabaran. Kita harus banyak bersabar. Sabar telinga ini untuk tidak mendengar yang haram. Kita sabarkan lisan ini untuk tidak berbicara yang kotor, berbicara yang tidak diridhai oleh Allah. Kita sabarkan lisan ini untuk tidak emosi mengatakan sesuatu yang membuat orang sakit hati. Kita sabarkan lisan ini untuk tidak memfitnah orang. Kita sabarkan lisan ini untuk tidak menggunjing orang. Kita sabarkan lisan ini untuk tidak menghibahi orang. Kita sabarkan. Kita sabarkan tangan ini untuk tidak mengambil hak orang lain. Kita sabarkan tangan ini untuk tidak mengambil harta-harta dari fakir miskin. Kita sabarkan tangan ini untuk tidak memukul. Kita sabarkan kaki ini untuk tidak melangkah di tempat-tempat maksiat. Kita sabarkan hati ini untuk selalu tunduk patuh kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Kita sabarkan mata, kita sabarkan seluruh anggota jawarih kita ini untuk tidak melakukan maksiat. Maka Ramadan adalah syahrus sabr. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa makna dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan makna-makna itu wujud dalam keseharian kita. Wujud, tidak hanya sekedar istilah, tapi memang melekat dalam keseharian kita, bahwa kita bersabar. Dengan syahrul Ramadan kita adalah akan bersabar. Dengan syahrul Ramadan kita akan bertadarus Quran. Dengan syahrul Ramadan kita akan mendidik diri, membina diri. Dengan syahrul Ramadan kita akan bersungguh-sungguh. Syahrul jihad juga, ya. Kemudian syahrul jud juga, di mana bulan Ramadan bulan yang mendorong kita untuk bermurah hati, menginfakkan setiap harta yang Allah berikan kepada kita di jalan yang benar, di jalan yang baik. Terkhususnya dengan momentum Ramadan seperti ini, maka jauh lebih besar pahala yang akan Allah sediakan insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.